wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik anak sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini kita doa dulu ya. Saya minta tolong Tegar bisa bantu doa. Ya, doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, Pak Budi mau cek dulu kehadirannya ya. Tolong nanti yang Pak Budi panggil namanya, acungkan tangannya dan jangan lupa senyum ya. Agis Putri, mana Agis Putri? Nah, mana senyumnya? Oke. Bobby Handi Irawanto, mana? Ya. Dias Novina. Ya. Yunita, mana? Kenapa Yunita nggak masuk ya? Kenapa? Oh sakit ya. Kalau sakit kita doakan semoga nanti Yunita di pertemuan berikutnya bisa sembuh dan belajar lagi bersama-sama gitu ya. Nah baik. Kita review dulu ya untuk materi pada pertemuan minggu yang lalu. Semoga masih ingat ya. Mario, coba pertemuan yang lalu kita sudah bahas materi tentang suhu dan kalor. Mario coba sebutkan apa pengertian suhu. Yuk. Kemudian ini Amel, coba apa pengertian kalor. Ya benar ya, suhu itu apa tadi? Suhu itu adalah tingkat derajat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor itu adalah apa tadi? Amel? Energi, bentuk energi yang bisa pindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, baik. Materi hari ini itu masih ada hubungannya dengan materi minggu yang lalu, ya. Nah, coba lihat di meja. Nah, Audi membawa sesuatu anak sekalian ya. Kalian perhatikan di sini ada air panas, terus di sini ada sendok dari besi. Kemudian ini ada air dingin, sama juga saya celupkan sendok dari besi. Nah, saya minta tolong ada 2 orang yang mau maju ke depan. Saya panggil. Ratih silakan ke depan, kemudian sama Jovan. Ratih minta tolong menyentuh sendok besi yang sudah tercelup di air panas. Kemudian Jovan bisa menyentuh sendok yang sudah tercelup di air dingin. Tadi siapa? Rati sama Jovan ya. Baik. Apa yang kamu rasakan Rati? Jovan, apa yang kamu rasakan? Sama enggak? Beda. Bedanya apa? Kalau Rati, kamu merasakan Rati tadi pegang apa? Pegang air panas. Rasanya bagaimana ini sendoknya ini? Agak hangat Pak. Oh, benar ya. Kalau yang ini? Yang pegang siapa? Jovan, rasanya gimana? Biasa. Ya. Baik, dari 2 demonstrasi ini ya, nah, kalian bisa kebayang nggak? Kira-kira apa yang menyebabkan yang dirasakan Jovan sama yang dirasakan Rati itu beda? Kalau tadi pegang air panas, Rati merasa ininya hangat. Kalau yang Jovan merasa sendoknya dingin-dingin saja. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Destika, kira-kira apa menurut kamu penyebabnya? Ya betul, perpindahan kalor ya. Dan itulah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Baik, perhatikan kalian semua ke papan tulis. Di sini ada perpindahan kalor materi kita hari ini. Perpindahan kalor Pak, kita mau belajar perpindahan kalor itu tujuannya apa? Ini tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe start dan kecakapan abad 21, maka peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep kalor dan prinsip perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang kedua, selanjutnya adalah mampu merencanakan dan melaksanakan percobaan serta melaporkan hasil percobaan dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Ya, jadi tujuan pembelajaran nanti kalian nanti akan bersama-sama berlatih bagaimana menerapkan konsep kalor, bagaimana
bagaimana melakukan percobaan, dan juga nanti kalian belajar bagaimana harus bersikap jujur, teliti, dan tanggung jawab. Nah, itu ya. Tapi sebelum ke sana, nih coba perhatikan gambar, bisa dari dekat biar gambarnya lebih jelas. Untuk gambar fokus ini aja ya. Baik, perhatikan. Siapa lagi ya ini ya? Meli, coba Meli, ini gambar apa Meli? Tuh, ini gambar apa namanya? Orang tua kalian sedang menjemur baju ya. Nah, menjemur baju di bawah terik matahari. Sekarang ya, betul ya. Kira-kira kalau udah lama dijemur, apa yang terjadi pada bajunya? Pasti bajunya kering. Nah, terus kan. Ini kemudian Agus, coba ini gambar apa ini? Ini kayaknya kebalik ini ya, gambar lampu, ini kabelnya di atas mestinya. Ini gambar bola lampu. Kemudian ini gambar apa ini? Ini gambar orang yang betul, gambar yang sedang berkemah kemudian bikin api unggun di malam hari. Apa maksudnya? Supaya badannya terasa hangat. Gambar apa ini udah jelas. Ini gambar apa? Maria, gambar apa ini? Ini gambar orang lagi setrika baju. Yang terakhir ini gambar angin darat dan angin laut. Kalian coba perhatikan kelima gambar ini. Ini sesungguhnya adalah contoh dari penerapan konsep suhu dan kalor. Kenapa kemudian baju yang dijemur mendapatkan sinar matahari bisa kering? Karena di sini ada perpindahan kalor dari mana? Dari matahari ke bajunya. Ini kenapa teman-temanmu ini yang dekat dengan tenda ini bisa hangat meskipun pada saat itu malam hari hawanya sangat dingin? Sebabnya karena api unggun ini berpindah, ya, panasnya berpindah ke tubuh-tubuh temanmu sehingga terasa hangat. Setrika, panasnya berpindah dari setrika menuju ke kain baju. Demikian juga dengan angin darat dan angin laut. Ini semua adalah contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kalian secara tidak langsung sudah belajar tentang konsep kalor ya. Baik, maka berikutnya ini nanti akan ada praktikum yang kelompok akan dapat. Untuk pembagian kelompoknya perhatikan di sini. Ada 4 kelompok, nama-namanya sudah ada ya. Kelompok 1 Aprilia, Rizal, Putri, Yulita sama Aditya. Kelompok 2 nih, ini sama ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 Arif Setiawan, Meta Dwi Dewi. Kelompok 4 dan seterusnya. Tolong kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok. Nanti Pak Budi akan keliling ya, keliling untuk melihat kalian aktif nggak itu di kelompoknya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sambil menilai. Nanti Pak Budi sambil menilai mana kelompok yang aktif, mana yang kurang aktif ya. Ini nanti akan ditotal untuk bisa menentukan mana kelompok yang paling rajin. Kelompok yang rajin itu namanya nanti kelompok super team, ada kelompok grid team sama good team ya. Oke, silakan diambil LKS-nya. Nanti Pak Budi akan pilih. Presentasi kelompok 1 silakan presentasi mengenai hasil praktikumnya tadi. Oke, sudah, kita beri aplaus buat kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2 silakan. Presentasi silakan maju ke depan, silakan presentasi. Ya, kita beri aplaus buat kelompok 2. Ya, baik. Setelah semua selesai, setelah Pak Budi hitung totalnya, saatnya sekarang memberikan penghargaan. Ini ada totalnya. Teman-teman nanti ada yang kelompok yang nilainya paling tinggi ya. Oke. Ya, kita minta tolong kelompok 1. Ini kelompok 1 ini luar biasa. Kita minta tolong perwakilan kelompok 1 untuk bisa ke depan menerima penghargaan. Nih, kelompok 1 sebagai super team. Ya. Oke. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2 ini sebagai grid team. Nih, bisa dilihat kan? Kemudian kelompok perwakilan kelompok 3 silakan sebagai good team.
Ada 4 kelompok, berarti ada 1 kelompok ini yang belum beruntung. Kelompok 4 ini nanti bisa bisa memperbaiki diri biar nanti di kesempatan berikutnya mendapat penghargaan, gitu ya. Baik anak sekalian, kita sudah selesai praktikum, sudah memahami tentang konsep kalor dan perpindahan kalor. Maka berikutnya kita kesimpulan, ya. Coba dari penjelasan yang Pak Budi sampaikan beserta praktikum yang tadi kalian dapat, kesimpulannya apa? Yang pertama, bahwa perpindahan kalor ada berapa macam? Sela, ada berapa macam perpindahan kalor? Ya betul, ada 3. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari? Macam-macam tadi ya. Ketika kita menjemur pakaian, ketika bikin api unggun, pada saat kemah, nyetrika baju, nyala lampu, ini juga merupakan perpindahan kalor. Baik, untuk terakhir, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang konsep kalor, ada tugas kalian bisa lihat di buku paket halaman 56. Di situ ada soal esai, kerjakan nomor 1 sampai 5. Nanti kita minggu depan kita periksa lagi. Itu yang bisa